ngapain sih Kak? Kok pakai bajunya kayak gini ya? Bagus banget ya. Aduh, mau kemana ya kita, Kak? Kita mau ke pantai. Siapa adik-adik yang udah lama nih nggak ke pantai? Siapa yang nggak pernah ke pantai? Aku juga udah lama nggak ke pantai, soalnya pandemi kan ya adik-adik. Nah, semoga pandemi membaik dan kita bisa jalan-jalan kembali. Hari ini kita mau jalan-jalan secara virtual dulu ya. Kita mau ke pantai. Ayo Kak Indri, kita pindah ke pantai. Yuk, 1, 2, 3. Udah nyampe pantai kan kita? Bagus banget ya, bagus banget. Oke, adik-adik kita mau siap puji dan sembah Tuhan di pantai bareng-bareng bersama. Sebelum kita mau mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, jaga katanya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kau berkati setiap adik-adik dimanapun mereka berada. Biar kami memuji dan menyembah Kau dengan antusias. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita puji dan sembah Tuhan ya. Boleh sama-sama gerak ya adik-adik. Ikutin gerakan Kak Aulin dan Kak Indri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay! Adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau angkat satu pujian sampai akhir hidupku. Biar sampai akhir hidup kita mau memuji dan menyukakan hati Tuhan. Sampai akhir hidup kita mau terus mengiring Tuhan Yesus. Engkau tahu
kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku Tuhan, kami tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau setia sampai akhir hidup kami, memberikan hidup kami hanya kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, berkati hati kami, telinga kami. Tuhan, biar sungguh-sungguh kami sediakan untuk mendengarkan firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu tertanam dalam hati kami dan tumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Gaby di sini. Gimana kabarnya semuanya?
semoga semuanya baik-baik saja dalam keadaan sehat karena kakak di sini juga luar biasa. Nah, semua adik-adik semoga semangat ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu. Minggu lalu kan yang cerita Kak Aurin. Kak Aurin cerita tentang apa ya? Ada yang ingat? Oke, buat adik-adik yang jawab dan yang mematikan mimpi raja, tepat sekali. Hari ini kakak mau cerita yang gak jauh-jauh dari Daniel, yaitu teman-temannya Daniel, singkatannya SMA. Abis video ini kakak mau tanya ya, siapa aja namanya, adik-adik harus perhatikan. Cerita hari ini diambil dari Daniel 3. Kalau adik-adik mau baca lebih lengkapnya, boleh baca di Alkitab adik-adik masing-masing. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung nonton ceritanya. Yuk! Jika kita melihat lebih dalam di Alkitab, kita akan melihat cerita yang luar biasa hebat. Salah satunya adalah cerita tentang 3 orang teman, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiganya tinggal di Babel. Mereka juga orang Israel yang datang ke Babel sebagai tawanan perang. Meskipun mereka jauh dari rumah, mereka tidak melupakan apa yang telah mereka pelajari di rumah tentang Tuhan dan hukum-hukumnya. Mereka percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati dan tidak membiarkan diri mereka dipengaruhi oleh penyembahan berhala yang banyak dilakukan di Babel. Tetapi suatu hari, raja yang bernama Nebukadnezar membuat patung emas yang besar yang dibuat sebagai berhala. Lalu dia ingin semua orang di negara itu sujud dan menyembah berhala ini setiap kali terdengar bunyi sangkakala, seruling, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Jika mereka tidak menyembahnya, raja akan melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Orang-orang takut melawan raja sehingga mereka melakukan apa yang ia perintahkan kepada mereka. Setelah mereka mendengar alat musik dimainkan, mereka berlutut dan menyembah. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau melakukannya. Mereka percaya pada Tuhan yang merupakan satu-satunya Tuhan yang hidup. Jika menyembah Allah lain akan menjadi pengkhianatan terhadap Tuhan. Jadi mereka menolak perintah tersebut. Segeralah seseorang pergi ke raja dan memberitahunya tentang mereka. Raja sangat marah dan meminta prajuritnya untuk membawa ketiga orang itu. Lalu raja meneriaki mereka dan berkata bahwa lain kali mereka mendengar suara seruling atau terompet, mereka harus segera menyembah patung itu. Jika tidak, dia akan melemparkan mereka ke dalam perapian yang sangat panas. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Kita tidak perlu menghiraukan ini. Jika kita dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, maka Tuhan yang kita sembah mampu membebaskan kita darinya. Tetapi bahkan jika Tuhan tidak melakukannya, kami ingin Anda tahu ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa yang Anda buat atau menyembah patung emas itu." Sekarang Raja menjadi sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ia berteriak bahwa ia akan menyuruh tentaranya membuat perapian 7 kali lebih panas agar mereka mengalami kematian yang mengerikan. Raja menyuruh prajuritnya untuk mengikat orang-orang itu dan menyeret mereka ke perapian. Para prajurit melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam api yang sangat panas sehingga para prajurit itu sendiri mati di depan perapian itu. Raja duduk di atas tahta menyenangkan dirinya sendiri. Saya pikir mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, tetapi tiba-tiba terkejutlah Raja Nebukadnezar. Di dalam perapian, Sadrak, Mesak, dan Abednego telah berdiri. Mereka tidak lagi diikat dan ada orang keempat yang berdiri di tengah-tengah mereka. Seseorang yang belum pernah dilihat raja sebelumnya. Orang itu tampak seperti anak dewa. Mereka berjalan dengan bebas di perapian dan api sama sekali tidak melukai salah satu dari mereka. Raja berlari menuju perapian, dia memanggil mereka. "Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dari sana." Lalu mereka berjalan keluar dari perapian dan berdiri di depan raja. Raja menyadari bahwa mereka melayani Allah yang hidup dan memiliki semua kekuatan. Raja Nebukadnezar tidak ingin menyakiti mereka lagi dan memastikan mereka hidup dengan aman di negeri itu dan tidak mengizinkan jika ada yang mengejek Allah yang mereka sembah.
Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya pada Tuhan, dan sang raja menghadiahi mereka kedudukan tinggi di wilayah Babel. Wah, tepuk tangan dulu adik-adik. Hebat banget ya. Coba-coba kakak pengen tahu, apa yang adik-adik paling sukai dari cerita tadi? Kalau kakak sendiri, kakak paling suka ketika mereka keluar dari api, tapi badan mereka masih utuh, nggak ada yang luka sama sekali. Hebat banget gak sih adik-adik? Padahal tadi apinya panas banget. Bahkan pas teman-teman Daniel yang SMA ini masuk sama Raja Nebukadnezar disuruh panasin 7 kali lipat dari biasanya. Wah, panasnya kayak apa ya adik-adik? Kita aja kalau kena api dikit aja bisa sampai gosong kali ya, luka, ya kan? Mereka panas banget tapi baik-baik aja pas keluar. Wow, hebat banget. Tunggu, terus kakak tadi bilang kan kakak pengen tanya namanya siapa aja. Coba adik-adik sebutin. Yang depannya S namanya? Oke, benar, Sadrak. Terus yang depannya M siapa adik-adik? Mesak. Dan yang terakhir yang depannya A namanya siapa? Abednego. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik semua. Berarti adik-adik menyimak ceritanya dengan sangat baik. Adik-adik percaya nggak kalau cerita ini benar-benar terjadi di masa lalu? Percaya ya, berarti Tuhan itu sangat amat hebat. Kayak Sadrak, Mesak, Abednego tadi. Ketika mereka menolak untuk menyembah patung emas itu atau berhala itu, mereka mengatakan kalau Tuhan tidak menolong mereka, mereka tidak akan menyembah patung itu. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka dan satu-satu Tuhan yang hidup dalam hidup mereka. Adik-adik, dari cerita tadi, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tetap menyembah Tuhan, apakah nyawa mereka akhirnya diambil? No. Tidak ya adik-adik, Tuhan benar-benar menolong mereka. Terus apakah jabatan mereka diambil? No. Enggak juga adik-adik. Apakah mereka dikucilkan? No. Enggak juga ya adik-adik. Bahkan Raja Nebukadnezar jadi percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Wow. Benar-benar nyata. Tidak seperti patung emas yang dibuat sama Raja Nebukadnezar itu. Begitu juga dengan adik-adik. Kakak pengen kasih tahu, jika adik-adik sudah mengutamakan hal lain selain Tuhan, kayak misalnya main terus-terusan sampai lupa sekolah minggu, terus belajar terus-terusan juga sampai lupa doa sama Tuhan Yesus. Terus adik-adik lebih cinta sama misalnya peliharaannya adik-adik dibandingkan cinta sama Tuhan, itu udah bisa dianggap berhala loh adik-adik. Tapi kakak mau ngajak adik-adik, yuk kita semakin dekat sama Tuhan, semakin rajin beribadah sama Tuhan. Karena dalam keadaan apapun, ketika kita lagi susah, ketika kita lagi kesulitan, yang bisa bantu kita itu tuh hanya Tuhan. Kalau misalnya kalian bilang, enggak kok papa mama, aku bisa bantuin. Nah, kalian harus tahu bahwa itu adalah pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan yang mengirimkan papa mama adik-adik untuk membantu adik-adik dalam kesusahan. Kakak pengen kasih ilustrasi nih, gimana kalau kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Yuk kita lihat. Di sini kakak udah punya paper bag ini. Jadi terbuat dari kertas yang menggambarkan dunia ini. Terus ada ini plastik bag yang menggambarkan
Tuhan Yesus, habis itu ada adit yang menggambarkan kepercayaan kita. Sekarang kita mau lihat gimana kalau misal kita menaruh kepercayaan kita kepada dunia ini. Kayak misalnya penyembahan berhala, terus kita menaruh kepercayaan kita kepada hal-hal duniawi. Coba kita lihat gimana ya. Apakah dia bisa mengaturnya? Bisa dikit, tapi lama-kelamaan ya tuh adik-adik bocor. Terus lama-kelamaan juga kertasnya bisa robek, ya kan? Tuh adik-adik udah ada yang bocor di bawah sini, bolongan gede. Kalau kita tambahin airnya terus-terusan atau kita terus-terusan menaruh kepercayaan pada hal-hal duniawi, ya kita nggak akan bertahan gitu. Kita singkirkan yang ini ya. Nah, bagaimana kalau kita menaruh kepercayaan kita di dalam Tuhan? Coba kita masukin aja. Kita tutup ya. Lihat adik-adik, apakah ada yang bocor? Nggak ada ya? Nah, terus kakak mau tanya, kalau sudah menaruh kepercayaan kepada Tuhan, apakah tidak akan ada cobaan? Enggak ya adik-adik, akan tetap terus ada cobaan. Kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi, mereka diuji sampai mau dimasukin ke perapian. Bahkan bakal ada hal-hal gila lainnya yang menguji kepercayaan kita ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Contohnya nih, kakak punya pensil, ini sebagai ujian-ujian yang ada di dunia ini kalau kita percaya sama Tuhan. Kakak tusukin ya. Nih, 1. Nah, bisa ada banyak banget ujian yang lainnya, tapi kita lihat apakah plastik ini jadi bocor? Enggak ya adik-adik, enggak ada air yang netes sama sekali. Nah, begitu juga ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Walaupun banyak ujian, kita tetap utuh. Oke? Oke, jadi begitu ya adik-adik. Kalau misalnya kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, ketika ada cobaan apapun, ya kita tetap utuh gitu, nggak rusak gitu, nggak bocor. Kita harus selalu percaya bahwa satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya Allah dalam hidup kita, itu Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, oke? Sebelum kita akhirin firman Tuhan kita hari ini, kakak mau ngajak adik-adik untuk ambil Alkitabnya. Yuk kita ambil Alkitab kita, kakak tungguin. Udah adik-adik? Apakah sudah diambil Alkitabnya? Kalau sudah, kita buka di Lukas 4 ayat 8b. Coba kita buka Lukas 4 ayat 8b. Coba Lukas di perjanjian lama atau perjanjian baru adik-adik? Di perjanjian baru ya, Matius, Markus, Lukas. Jadi kitab ketiga di perjanjian baru, Lukas 4 ayat 8b. Coba kita baca yuk bersama-sama. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuh, sesuai dengan cerita kita tadi. Sekali lagi yuk kita baca. Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yuk kita hafalin bareng-bareng. Dari Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke, itu harus adik-adik ingat terus ya. Kemanapun, dimanapun, sampai adik-adik besar ini ayat harus diingat. Jadi cuma Tuhan
Allah kita yang sekarang kita sembah, yang boleh jadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Yuk semuanya sekarang tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar tentang cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan, terima kasih untuk cerita yang luar biasa. Tuhan, kami percaya, yakin bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Kami bisa melewati segala sesuatu dalam hidup kami bersama-Mu, Tuhan. Tuhan, tolong supaya kami bisa menguatkan hati kami dari kami kecil sampai kami besar nanti. Kami bisa terus memuji, menyembah nama-Mu, menaruh kepercayaan kami hanya kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, pimpin kami sepanjang minggu ini dalam sekolah kami. Engkau berkati adik-adik supaya adik-adik bisa bersekolah dengan baik. Engkau berikan kecerdasan, kepintaran, kekuatan, kesehatan yang daripadamu supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, Tuhan. Tuhan, tolong juga orang tua adik-adik diberikan kesehatan, kekuatan dalam membimbing adik-adik semua supaya semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang seru-seru lagi. Oke, bye-bye. See you. Bye-bye. Shalom adik-adik Petra Kids, balik lagi dengan Kak Vero. Nah sekarang adik-adik, saatnya kita buat kreativitas kita. Oke adik-adik, sekarang kita siapkan untuk alat dan bahannya. Di sini kakak pakai udah sediain kertas origami untuk warnanya. Apa aja ya adik-adik, apa aja yang ada di rumah ya. Terus ada gunting, ada pensil, ada juga double tip, ada stick, dan ada spidol juga. Ini juga ada stick es krim. Sama di sini kakak sudah sediain kertas origami yang sudah dipotong ya adik, yang udah digunting. Ini ukurannya kakak pakai yang 1 cm ya adik-adik. Nah sekarang kakak pilih di sini bebas ya, kalau adik-adik yang ada di rumah bisa warna pink, bisa kuning. Nah kakak di sini menyiapkan alat dan bahannya. Untuk alasnya dulu. Nah kalau misalkan di rumah adik-adik nggak punya jangka, bisa nanti untuk melingkar alasnya dulu pakai double tip ini ya adik-adik. Nah sekarang kita lingkarin dulu buat digunting. Oke, sekarang kita gunting kertasnya. Oke, sekarang alasnya udah jadi adik-adik. Nah, sekarang kita buat kertas yang udah dipotong-potong. Di sini kakak pakai kertasnya yang ukurannya 1 cm ya adik-adik. Nah, kita lem semua kertasnya sampai habis. Oke deh, selesai. Nah, sekarang kita baru tempelkan semua di alasnya ya adik-adik. Untuk warnanya di sini kakak pakai ada warna pink sama kuning. Untuk warnanya kita bisa selang-seling ya adik-adik.
Oke, selesai. Nah, adik-adik sebelumnya bisa dirapiin lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mau menggambar ya adik-adik. Oke, kita buat matanya. Nah, sekarang adik-adik kita baru ini adik-adik kreativitas kita minggu ini. Selamat mencoba di rumah adik-adik, semoga berhasil. Tuhan Yesus memberkati.